Di tengah gencarnya digitalisasi pelayanan publik sejak tahun 2018, ini Mahkamah Agung memulai terobosan baru sistem peradilan elektronik yang bernama e-court. Memang sistem ini, e-court, itu bertujuan untuk mempercepat sistem peradilan dan kemudian mempermudah akses untuk ke pengadilan. Lalu bagaimana sistem ini bekerja untuk masyarakat? Kami langsung akan bertanya ke Bapak Rizky selaku Biro Hukum Humas Mahkamah Agung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Suara. Ya, Bapak, boleh dijelaskan Pak bagaimana sistem ini bekerja dan apa saja layanan yang ditawarkan di e-court mulai dari pendaftaran hingga hasil putusan sidang, Pak? Ya, jadi sistem ini didesain untuk mendigitalisasi seluruh administrasi perkara yang selama ini berjalan manual. Sebagai contoh, dulu kalau kita akan mendaftarkan suatu perkara, misalnya tergugat kita katakanlah di Jayapura, saya tinggal di Jakarta, maka kita harus datang ke pengadilan di wilayah Jayapura untuk mendaftarkan gugatan. Demikian juga kita harus bersidang di sana dan sebagainya. Jadi biayanya akan sangat besar karena kita harus berpindah ke sana. Dengan e-court, maka seluruh proses yang manual itu kita lakukan dalam platform elektronik, ya, kita siapkan platformnya. Jadi proses pendaftaran dilakukan secara elektronik, proses persidangannya pun kita lakukan secara elektronik hingga pengucapan putusan. Jadi itu gambaran mengapa kami mendesain ini, karena memang ada kebutuhan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian bagaimana tuh Pak cara kerja sistem e-court ini agar mudah dipahami oleh masyarakat? Ya, seperti layanan elektronik pada umumnya, tentunya pengguna itu harus mempunyai akun. Advokat sebagai pengguna terdaftar ataupun masyarakat yang akan menggunakan layanan pengadilan harus membuat akun. Di situ kita akan mintakan data pribadinya, KTP dan sebagainya. Lalu kemudian dia akan memilih apa saja yang dibutuhkan. Layanan apa yang dibutuhkan, misalnya pendaftaran gugatan atau pengajuan permohonan-permohonan tertentu yang memang menjadi wilayah pengadilan. Jadi tidak jauh berbeda dengan layanan aplikasi pada umumnya, nanti pengadilan akan memproses, nanti seluruh notifikasi, seluruh komunikasi akan dilakukan melalui platform. Kemudian Pak, ini kan digitalisasi pelayanan publik kan menjadi hal yang baru untuk masyarakat. Pasti ada tantangan-tantangan tersendiri untuk memulai ini agar masyarakat bisa mudah memahami gitu ya. Kemudian tantangan seperti apa sih Pak untuk implementasi dari sistem e-court ini? Iya, itu menarik sekali ya Suara ya. Jadi memang puluhan tahun kita beracara secara manual, konvensional, datang ke pengadilan. Ya, jadi memang itu tantangan terbesar kita untuk mengubah cara bekerja, proses beracara kita. Tapi kita tidak boleh menyerah karena kita tahu juga proses digitalisasi itu ya secepat itu berkembang. Sosialisasi kita lakukan, kemudahan-kemudahan juga kita lakukan, pengembangan aplikasi juga terus kita lakukan. Jadi itu tantangan yang kemudian pasti ada dan kita terus lakukan perbaikan-perbaikan atau upaya-upaya untuk menghilangkan gap pengetahuan tentang proses beracara secara elektronik ini. Baik, sudah cukup Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saudara, itu dia memang inovasi terbaru dari Mahkamah Agung sejak 2018, yaitu sistem peradilan secara elektronik yang bernama e-court, memang bertujuan untuk mempermudah agar masyarakat melalui pengadilan ini bisa lebih cepat, kemudian akses ke pengadilan tidak perlu langsung gitu ya, langsung ke pengadilan, tetapi bisa hanya melalui di e-court ini, sistem ini. Dan sistem ini memang harus digaungkan begitu agar masyarakat bisa mengajukan perkara, kemudian menjalani proses hukum yang ada dengan mudah dan cepat. Suara Azani, Septa Yoga Janaloka, Kompas TV, Jakarta.